Teman-teman, pada edisi 51 ini, saat teduh kita melihat kerumitan keluarga Yakub. Nasnya adalah Kitab Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai pasal 30 ayat 24. Pernikahan Yakub dengan Lea adalah sebuah pernikahan yang aneh dan yang tak lazim di zaman kita. Sulit untuk mendeskripsikannya. Perjanjian Yakub dengan Laban adalah setelah 7 tahun bekerja, Yakub mendapatkan Rahel. Laban setuju, tetapi pada malam pertama, Laban menukar Rahel dengan Lea, sehingga Yakub beristrikan Lea dan Rahel. Lea sangatlah mendambakan cinta Yakub yang seluruhnya diberikannya untuk Rahel. Pada kisah mereka kita melihat kebesaran Tuhan dan juga pergumulan istri yang tidak diharapkan. Ayat 31 berkata, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Seluruhnya, Lea melahirkan 7 anak bagi Yakub. Pada nama anak Lea, jelas tergambar pergumulan hidupnya. Anaknya yang pertama diberinya nama Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Sebuah perjuangan istri yang tidaklah mudah. Anak kedua diberi nama Simeon. Dia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Anak ketiga diberinya nama Lewi. Katanya, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Anaknya yang keempat diberinya nama Yehuda. Katanya, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita lihat dari anak pertama sampai anak yang keempat, tidak mudah bagi Lea menjadi istri yang tidak dicintai. Kasih Tuhanlah yang membuatnya dia akhirnya bisa bersyukur kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan memang tidak akan kecewa. Padanya ada kekayaan belas kasih surgawi. Tetapi pada pasal 30 ayat 1 dikatakan, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Rahel menunjukkan kualitas rohani yang masih di bawah Lea. Posisinya sebagai istri yang dicintai belum mendewasakannya. Dia menyalahkan Yakub, setidaknya itulah yang tersirat dari perkataannya. Dan Yakub pun tak kalah salahnya dalam menanggapi kecemburuan Rahel. Katanya, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Yakub menyalahkan Allah. Baginya Allah lah yang menyebabkan Rahel mandul. Perkataan yang mirip yang pernah diucapkan oleh Sarai kepada Abraham. Sarai berkata, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Manusia sering mengatasnamakan Tuhan atas apa yang dia pikirkan dan rasakan. Saya menyebutnya ini ngarang sendiri. Tuhan tidak pernah menyatakan itu. Tuhan tidak pernah berkata seperti itu atau berpendapat seperti itu. Tetapi ada saja orang-orang yang berkata, Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan memberitahu saya, atau apa sajalah yang di atas namakan Tuhan. Ini adalah teologi halu, karena Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Entah kenikmatan apa yang dirasakan oleh orang-orang semacam ini, yang selalu mengatasnamakan Tuhan atau berlindung di balik nama Tuhan. Kemudian Rahel memberikan Bilha, budaknya, untuk menjadi gundik Yakub. Bilha melahirkan Dan bagi Rahel. Ini kata Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku. Juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Bilha kemudian melahirkan anak kedua bagi Rahel. Rahel menamainya Naftali. Katanya, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang.
Bagi Rahel, 4 anak yang dilahirkan Lea adalah seperti serangan pribadi kepadanya. Jadi 2 anak dari Bilha membuat Rahel merasa menang. Tetapi Lea membalasnya. Lea memberikan budaknya yang bernama Silpa kepada Yakub yang melahirkan 2 anak Gad. Lea menyebutnya mujur telah datang. Dan Asyur, nah ini kata Lea, aku ini berbahagia, tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia. Lea masih melahirkan 3 anak lagi. Dinamai Isakar karena Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Anak ke-6 dinamai Sebulon, karena Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Tetapi ternyata Lea masih melahirkan anak yang ke-7, anak perempuan yang dinamainya Dina. Nah, yang menarik adalah setelah kelahiran Dina ini, dikatakan dalam ayat yang ke-22, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Rahel melahirkan anak laki-laki pertamanya bagi Yakub. Dia menamainya Yusuf, katanya, Allah telah menghapus aibku. Pada hari tuanya di pasal selanjutnya, Ribka melahirkan anak lagi bagi Yakub dan menamainya Benyamin. Apa yang bisa kita petik sebagai pelajaran dari kisah ini? Yang pertama, poligami tidak membawa kebahagiaan, terutama bagi pihak istri dan nantinya anak-anak. Lupakanlah ide gila ini. Tuhan tidak pernah mengajarkannya. Ini adalah produk budaya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Wanita tidak dimuliakan, anak-anak jugalah yang nantinya akan menjadi korban. Yang kedua, asal-usul bangsa Israel ini dituliskan tidaklah membawa kebanggaan nasional. Umat Tuhan harus mengerti dari mana mereka berasal. Tidak ada alasan untuk menjadi sombong, tidak ada superioritas. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, semua memiliki kekurangan dan kelemahan. Kita harus belajar mengakui kita hidup oleh anugerah Tuhan. Yang ketiga, jangan mengatasnamakan Tuhan untuk apa yang kita pikirkan atau rasakan. Jangan memanipulasi hal-hal secara rohani. Bersikaplah jujur, Tuhan yang Maha Kasih akan memberikan kita pertolongan dan bimbingan. Nah, apa yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi dan motivasi? Kita semua sejatinya berharga di mata Tuhan. Belajarlah untuk berjalan bersamanya, ikutlah kehendak-Nya. Jika Tuhan memakai kita, itu bukan karena kita sempurna. Oleh anugerah-Nya, Dia ingin kita berada di barisannya. Tetap semangat menjalani kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.